Pagi semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana tata cara untuk penyetingan user admin ya untuk aplikasi Erapod SD. Video sebelumnya sudah saya jelaskan juga di dalam channel ini bagaimana guru mapel, guru kelas, wali kelas, guru ekstrakurikuler penginputan nilai ke dalam aplikasi ya. Tapi tidak lengkap kalau tidak juga saya buatkan tutorial untuk user admin ya, karena memang dari admin lah penyetingan KKM, penyetingan dari urutan mata pelajaran di rapot nantinya ya, karena user admin ini merupakan user yang sangat penting juga untuk pengerjaan rapot. Jadi bagi kawan operator yang ingin menggunakan aplikasi Erapod ini supaya didengarkan bagus-bagus ya. Oke, saya akan masuk ke dalam login sebagai admin. Kita perhatikan, diisikan usernya dan passwordnya. Baru kita pilih usernya itu admin. Baru mata pelajarannya ini sudah semester genap ya, hari ini. Oke, kita login. Nah, inilah tampilan untuk user admin ya. Ini tampilan untuk user admin. Ada di sini menunya ya, sampai nanti di nilai US. Oke, jadi seperti kita ketahui, data Erapod ini ya, data Erapod SD dalam hal ini SD, itu semua datanya itu diambil dari data Dapodik ya. Jadi itu dalam artian berarti ada data yang tidak bisa kita edit di dalam aplikasi Erapod ini. Ya, jadi contohnya ada kita melakukan kesalahan menginput data pribadi siswa nih. Nanti di sini ada kita lihat. Berarti kita tidak bisa mengubahnya di aplikasi Erapod ini. Berarti kita harus mengubahnya di aplikasi Dapodik. Dan ingat untuk menyinkronkan data antara aplikasi Dapodik dengan Erapod, ya setelah kita rubah data di Dapodik ini, jangan lupa untuk menyinkronkan Dapodik ini terlebih dahulu, baru nanti kita akan sinkronkan dari sini. Nanti kita akan pelajari bagaimana caranya. Oke. Nah, setelah kita sudah masuk ke menu akun adminnya, kita akan bahas satu persatu menu yang ada di sini. Yang pertama, data administrator. Nah, di sini ada dua menu kecilnya lagi, ada ubah administrator dan daftar administrator. Ya, di sini ubah maksudnya itu untuk mengubah password yang sudah kita gunakan pertama kali tadi. Ya, bisa kita ubah passwordnya ataupun mengubah user ID-nya ataupun juga bisa menambah daftar administratornya. Contohnya nih di sekolah itu ingin menambahkan admin jadi 3 ya, tinggal tambahkan di sini saja ya, baru nanti dibuat di sini nama lengkap usernya, bisa juga contohnya nama si admin tersebut ataupun nama sekolah, atau membuat dan yang langkah kedua itu membuat user ID-nya ya, usernya itu tidak pakai spasi ya, tidak pakai spasi jadi panjang kayak gini dia, dan passwordnya itu disetlah passwordnya sedemikian rupa agar tidak di agar tidak dimasukin, karena data admin ini merupakan data penting juga untuk settingan semuanya rapotnya. Nah, setelah sudah ditambahkan baru ditekan simpan ya. Ini saya tidak simpan karena di sekolah hanya membutuhkan satu admin saja. Oke, langkah selanjutnya itu adalah dengan mengambil data Dapodik menu yang ada di sini ya. Kita akan membahas ini. Jadi guna dari menu ambil data dari Dapodik ini adalah untuk menyinkronkan aplikasi Erapod ini dengan aplikasi Dapodik yang ada di sini ya. Nah, di sini ada ada 9 yang akan disinkronkan ya. Data ini semua sumbernya itu adalah dari Dapodik. Jadi apa yang kita setting dari Dapodik ini itulah yang diterima di data Erapod ini ya. Jadi kita tinggal tekan sinkron semua data ya, tekan sinkron semua data, kita tunggu beberapa saat sampai nanti datanya sudah tersinkron. Kita tunggu. Jadi sambil menunggu loadingnya ini, setiap perubahan data di Erapod ini, setiap perubahan data ya, kita harus mengubah datanya itu dari Dapodik ya, baik contohnya data siswa ataupun data
profil sekolah, dan lain sebagainya. Kita harus mengubahnya dari sini. Setelah itu baru kita sinkron Dapodiknya. Baru langkah selanjutnya itu adalah mensinkronkan semua data yang terdapat di menu yang ada di sini. Ya, jadi kita tunggu lagi ya. Dan yang perlu saya informasikan itu, jika kita ingin mengerjakan e-raport ini, ya alangkah baiknya kita sempurnakan dulu data yang ada di aplikasi Dapodik ini. Biar tidak berulang-ulang, nanti sinkron lagi Dapodiknya, baru nanti ambil data Dapodik, sinkron semua data, kan membutuhkan waktu yang agak lumayan untuk menyinkronkan ini. Apalagi jumlah siswa di sekolah ini lumayan banyak ya, jadi untuk menyinkronkan data itu butuh waktu aplikasinya. Jadi langkah baiknya kita sempurnakan dulu data di sini biar tidak ada kesalahan. Setelah kita rasa sudah bagus, setelah kita rasa sudah kita set bagus, baik contohnya pembelajarannya ataupun jadwalnya sudah kita set, barulah kita sinkronkan data ke pusat, baru kita sinkronkan data ke data e-raport ini. Oke, nah di sini sudah tersinkron ya, berarti data dari Dapodik sudah ditarik semua ke data e-raport. Langkah selanjutnya, biasanya saya akan mengecek dulu nih, data siswanya itu sudah sesuai nggak dengan jumlah di Dapodik ya. Di sini ada 516, ya kadangkala sistem e-raport ini bisa dikatakan fail ya, gagal. Seperti tahun lalu, saya menyinkronkan data dari e-raport ke Dapodik, jumlah siswanya double ya, atau lebih dia. Padahal di sini jumlah siswa contohnya 516, tapi di sini contohnya jadi 700. Nah, berarti ada kesalahan. Ya. Kesalahannya bagaimanakah itu? Saya pun hari itu tidak tahu. Apa yang saya lakukan hari itu langsung saya install ulang e-rapportnya karena saya cari solusi tidak ada lagi. Ya. Ya jadi saya install ulang. Tapi alangkah baiknya sih setelah kita mengerjakan e-raport ini kita harus backup dulu atau restore data. Jadi jika terjadi kesalahan pada saat kita sinkronisasi, contohnya data pertamanya sudah benar nih, padahal waktu setelah kita sinkron kedua jadi salah, bisa kita backup, bisa kita kembalikan data itu ke data yang pertama gitu. Itu nanti saya akan jelaskan di sini, backup dan restore data. Oke, setelah kita sudah ambil data di Dapodik, kita masuk ke data usernya. Nah ini dia. Jadi data usernya ini ada di sini, user guru dan user wali kelas. Jadi data user inilah nanti akun-akun akun guru, ya user ID akun guru ini akan masuk ke dalam aplikasi e-raport dengan menggunakan user guru atau wali kelas. Jadi di sini kita perhatikan ada dua user ya. Nah, setelah kita ambil data Dapodik tadi, kita masuk sini, baru yang langkah selanjutnya harus dilakukan itu adalah generate ulang user. Jadi di sini menu ini adalah untuk menggenerate atau mengubah sesuai dengan hasil updatean dari ambil data dari Dapodik itu. Jadi di sini ada sekitar 46 guru, wali kelasnya. Sini ada 42. Ini kenapa bisa 42? Karena di sini tercatat di semester 1 pun dia ada. Ini dia. Ya, ini maksudnya itu 2020 semester 1. Ini semester 2-nya. Jadi sebenarnya double ini ya. Jadi yang digunakan yang mana nanti? Yang digunakan itu adalah yang user ID yang semester 2 yang di sini. Yang di sini jangan digunakan lagi. Karena ini semester 1 di sini. Oke? Nah, oke. Ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, setelah kita mengecek data user ini, barulah kita masuk ke dalam data referensi Dapodik. Ya. Jadi kerjaan kita akan dimulai dari sini, data referensi Dapodik. Oh, tapi sebelumnya di data user ini, ya, jika kita contohnya ingin men-share atau membagikan data user ini kepada guru, ya kita akan download data user yang ada di sini, baru nanti kita akan bagikan kepada guru. Kita coba buka ya data user e-rapportnya. Ya, jadi nanti si guru akan menggunakan user e-raport ini, user ID ya, bukan nama lengkap yang dimasukkan ke dalam aplikasi, tapi user ID yang ada di sini. Itulah nanti akan diketikkan ke apa namanya, ke login awal, baru nanti dia akan pilih usernya itu guru, gitu dia. Seperti video video apa namanya, video sosialisasi yang sudah ada di channel ini.
Oke, ya, jadi ini dia. Jadi inilah nanti, ini untuk wali kelas ya. Jadi user ID yang dipakai di wali kelas itu adalah pakai yang ini. Itu passwordnya biasanya default dari aplikasi itu 123456. Nah untuk guru, nah ini nanti user yang akan dipakai. Nama guru mapelnya berarti inilah nanti user yang digunakan. Sama juga passwordnya 123456. Oke, ini nanti bisa dibagikan ke gurunya. Ya sudah rampung pengerjaan di menu admin ini ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ke menu selanjutnya itu adalah data referensi Dapodik. Nah ini dia. Untuk profil sekolah, di sini adalah data profil sekolah yang diambil data dari Dapodik. Jadi di sini dia menuju sekolah. Jadi contohnya kalau kita perhatikan data di sini ada kesalahan nih. Contohnya alamatnya kurang pas. Kita tidak bisa ubah di sini. Yang bisa kita ubah di sini hanyalah nama kepala sekolah. Kebetulan ini titiknya 2, kita hapus satu titiknya, baru kita simpan. Dan NIP ya, nomor induk pegawai. Nah, kebetulan sekolah ini adalah sekolah swasta, tidak ada NIP-nya, jadi kita simpan. Oke? Nah, itu dia. Jadi kalau contohnya ada kesalahan di sini, berarti kita harus mengubahnya dari menu yang terdapat di Dapodiknya. Nah, dirubah di sini lah dia. Oke, nah kita lanjutkan lagi. Yang kedua itu data guru. Jadi di sini ada data guru. Nah, di sini juga banyak gelarnya yang salah ya, karena ini hasil sinkronan dari Erapot ini kadangkala kalau kita perhatikan ini banyak yang masih perantaan apanya gelar belakangnya. Ini yang bisa kita edit juga di sini hanya gelar depan sama gelar belakang doang ya. Ini kita simpan. Untuk yang lain-lain ini kita hanya bisa mengubahnya ini di mana itu di Dapodik. Jadi kita ubah dari sinilah ya, dari guru ya. Gitu dia. Jadi seperti yang saya bilang tadi, sebelum kita mengerjakan Erapot ini alangkah baiknya kita sempurnakan dulu data di Dapodik ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Data siswa ya. Data siswa. Jadi di sini data siswa ini adalah semua kumpulan nama-nama siswa yang terdapat di sekolah itu. Jadi di sini kita perhatikan 516, berarti jumlah siswanya sebanyak 516. Kita juga harus pastikan siswa memang yang di Dapodik apakah memang 516? Ya pas ya, berarti tidak ada kesalahan. Setelah itu data kelas dan wali kelas. Nah di sini juga wali kelasnya kita urutkan nama kelasnya dari 1A, contohnya siapa nama wali kelasnya, siswanya siapa-siapa aja, tinggal klik aja, perhatikan bagus-bagus. Apakah si anak atau siswa yang di kelas 1A ini sudah memang komplit? Ya, kalau contohnya tidak komplit berarti ada yang nggak beres di Dapodiknya. Oke, data anggota kelas juga. Nah, di sini data anggota kelas ini banyaknya 1200 ya, banyak sekali ya. Ini kenapa banyak? Karena data anggota kelas ini dari ekskul ya, pramuka ya. Jadi kan semua siswa ini kan terlibat juga dalam pramuka contohnya. Contohnya ada lagi nanti teknik informasi dan komputer juga TIK ya di kelas 456. Jadi akumulasinya itu sebanyak segini, 1200-an. Karena kan bisa aja double satu siswa itu banyak mengikuti contohnya pramuka, TIK ya, mata pelajaran ini dan lain sebagainya. Makanya jumlahnya bisa sampai 1274. Oke, kita lanjutkan lagi data mata pelajaran. Ini data mata pelajaran ini semuanya tidak usah diedit pun tidak masalah, tapi kalaupun contohnya mau diedit, ya di sini kita hanya mengedit ringkasannya aja. Jadi kalau contohnya kepanjangan bisa kita singkat ya. Ini saya tidak kerjakan karena memang di rapot pun nanti nama mata pelajarannya tetap akan kayak gini. Jadi nggak usah disingkat ya. Jadi kita lakukan saja. Data pembelajaran. Nah ini dia. Biasanya saya setelah mengerjakan hasil apa namanya setelah saya mengerjakan jadwal di Dapodik ya, saya pun karena ini kan banyak kelas ada 20 rombel, saya harus memastikan data pembelajaran di Dapodik ini apakah sudah sesuai ya, apakah sudah sesuai guru yang terdapat di sini dan mapel-mapel yang ada di Dapodik ini apakah sudah sesuai dengan aplikasi Erapot ini. Jadi caranya itu biasanya saya akan urutkan ini ya, saya akan buka sampai 100, tampilkan 100, baru per kelas ini akan saya kopikan ke dalam Microsoft Word ya. Saya cut kayak gini biasanya.
Ini nanti akan saya berikan kepada wali kelas masing-masing untuk memastikan memang di kelas dia itu sudah pas nggak nama guru yang ada di sini memang sudah itu nama gurunya gitu dia. Jadi biasanya saya akan buat dalam bentuk PDF seperti ini dia, ya. Ya, jadi nanti akan saya share, saya bagikan di grup wali kelas untuk memastikan sekali lagi apakah memang mata pelajarannya sudah pas semuanya, sudah terdapat di dalam kelas itu, apakah ada yang masih kurang, terutama untuk guru untuk pendidikan agama, karena agama kan bukan cuma satu saja nih. Ya bisa ada agama Islam, ada agama Buddha, Kristen juga, ya. Jadi kadang kala nih saya terskip pengerjaan di dapodik di sini, pembelajaran, jadi saya butuh bantuan kepada wali kelas untuk memastikan lagi apakah memang eh, mata pelajarannya sudah pas ya. Itu dia 1B, 1C ya, seperti kita perhatikan di sini ada Kristennya, ada Kristen, ada Buddha, ada Islam. Nah, di sini 1A kan cuma agama Buddha saja, tidak ada agama yang lain. Jadi dipastikan lagi setelah sudah rampung wali kelas memastikan itu, baru saya semakin yakin bisa langsung mengeksekusi ini, memberikan user ID kepada guru-guru. Nah, itu dia. Data ekstrakurikuler ya, menu berikutnya itu ini. Jadi data ekstrakurikuler ini pun disetting dari Dapodik ya. Disetting dari Dapodik yaitu dari sini. Dari data school ya. Ini ekskul. Ingat untuk memasukkan data ekskul ini pertama sekali kita harus tambahkan di sini ya. Ini sudah saya tambahkan 2 dan jangan lupa untuk men-setting SK-nya di sini. Jadi bisa kita klik sekolah di sini baru pilih ekskul. Jadi kita harus memasukkan lagi ya ekskul yang ada di sini, rombongan belajar ekskul yang ada di sini ke dalam menu sekolah, itu menu ekskul yang ada di sini. Kita masukkan lagi, masukkan nomor SK-nya, ya tanggal SK-nya dan jam kegiatan per minggunya baru disimpan. Ini adalah syarat utama biar nanti di Erapot ini muncul dia. Kalau tidak dibuat seperti itu, Erapotnya apa namanya mapel ekskulnya tidak akan nampak nanti di Erapot. Oke. Setelah diedit baru disinkron lagi. Ya, makanya saya bilang tadi sempurnakan dulu data yang ada di Dapodiknya baru disinkronkan ke Erapot. Oke. Untuk data referensi Dapodik saya kira sudah mantap ya. Kita lanjutkan sekarang data referensi lokal. Ini juga adalah menu yang paling penting juga. Kita klik yang pertama mapping mapel KD. Nah, ini dia. Jadi untuk mapping mapel K kurikulum 2013 ini di sini adalah kita akan memapping mata pelajaran ini sesuai dengan urutan di rapot ya. Rapot cetakan gitu dia. Jadi di sini ada mapel agama biasanya kalau di rapot ini urutan pertama ya. Jadi saya buat itu mapel wajib 111 karena nanti ini adalah urutan pertama dari baru yang kedua itu urutan yang kedua itu adalah PKN ya. Ini tergantung dari sekolahnya juga sih kalau mau dibuat urutan yang lain pun nggak masalah. Yang ketiga bahasa Indonesia, keempat itu matematika, kelima itu IPA, baru 6 IPS ya. Baru mana ke nomor 6 ini? Nomor 6 itu ada IPS, ada 7 seni budaya dan prakarya PDP. Nomor 8 ini baru muatan lokalnya. Nah, ini dia muatan lokalnya nanti di urutan 9 dan 10. Nah, setelah di set kayak gini dan tergantung dari sekolahnya juga sih mau urutan yang mana baru ditekan simpan ya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke data KKM mata pelajaran. Nah, ini sudah saya input sebenarnya, tapi saya akan ajarkan dari tahap pertama. Jadi, caranya untuk menginput KKM ini bisa sebenarnya manual. Kita edit satu-satu, kita masukkan satu-satu kayak gini, KKM-nya 70 ya, karena di sekolah ini KKM disamaratakan semua jadi 70 ya. Bisa manual 70 di aplikasi ini, tapi kan mata pelajarannya kan sangat banyak nih. Jadi cara simpelnya bagaimana? Kita import KKM mata pelajaran, baru kita download format importnya, ya, sudah terbuka, baru kita buka filenya, ya, kita buka filenya. Oke, sebentar. Nah, di sini, ya, ini karena sudah terisi, makanya KKM yang sini sudah ada 70 semua. Tapi kalau e-rapotnya itu biasanya kalau belum diisi, ini akan kosong semua, 70 ini tidak ada. Ya, 70 ini tidak ada. Oke, ini juga ya. Ada harus di set. Oke. Nah, setelah itu setelah di set 70 ya bisa di
tarik ke bawah ini ya, biar 70 baru di Ctrl S. Oke, setelah di Ctrl S berarti sudah tersimpan, baru kita pilih filenya. Kita pilih filenya, baru di download pasti itu ya. Ini ada 2 file di sini, berarti kita pilih yang ini aja karena ini yang paling terakhir. Baru kita upload. Ya. Ya, sudah semua terisi. KKM-nya baru kita simpan. Ini dia. Oke, untuk KKM-nya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke KKM Satuan Pendidikan. Nah, ini hanya kita melihat KKM KKM mapel, setiap mapelnya saja dan per kelas ya. Ini tidak usah lagi terlalu diperhatikan lagi karena settingannya sudah dari sini tadi. Data interval predikat, maksudnya ini contohnya nanti si siswa dapat 69 berarti peringkatnya D ya. Rentang 70 sampai 79 berarti C ya. Dari 80 sampai 89 berarti B dan selanjutnya. Oke, untuk bobot PH dan PTS. Nah, ini juga harus diperhatikan bagus-bagus. Nah, kebetulan di sekolah ini penilaian harian sudah sesuai dengan settingan yang ada di rapot 2 kali ya, memang 2 kali. Untuk PTS itu tengah semester atau mid test itu 1 kali dan semesternya 1 kali. Jadi memang sudah pas ya. Jadi tinggal simpankan aja. Ini kelas 1, kelas 2 juga simpan. Tapi kalau contohnya ada formula dari sekolah tertentu, contohnya jadi 322 dan segala macam ya terserah juga ya. Ini tadi kelas 3. Oke. Kelas 4. Kelas 5. Baru yang terakhir kelas 6. Oke. Nah, setelah sudah kita set ini, baru kita masuk ke data kompetensi dasar. Nah, ini data kompetensi dasar per mapel nih. Ya. Nah, kita perhatikan apakah sudah sesuai KD-nya. Nah, kadang kan mapel apa namanya? Kadang kan kompetensi dasar yang ada di sini tidak sesuai dengan apa yang kita ajarkan di sekolah, atau contohnya kurang nih. Ya, bisa kita tambah di data kompetensi dasar ini. Nah, untuk menu yang ada di sini, video untuk selanjutnya itu ada di channel ini, bisa diperhatikan tata cara penginputan KD manual. Ada 2 video itu ya, di dalam channel ini juga bisa diperhatikan. Baru kita lanjut ke menu berikutnya. Oke, nggak usah saya terlalu menjelaskan hal ini karena sudah ada videonya di channel ini. Oke, nah kita lanjutkan lagi. Lanjutnya itu adalah data butir-butir sikap. Jadi data butir-butir sikap ini ada 2, spiritual dan sosial. Ini nanti akan diisi oleh guru mapel ya, guru PKN, guru agama, guru PJOK ya. Nah, di sini ini adalah sudah tersedia dalam sistem, tetapi contohnya sekolah ingin menambahkan, bisa juga menambahkan tambah butir sikap ya. Di sini ya spiritualnya ya. Jadi contohnya kalau kita ingin menambah butir sikap spiritual, berarti kita harus melihat kodenya dulu nih. Yang terakhir berapa? Ini ingat ya, spiritual 5, sosial 6 kode awalnya. Berarti kalau di spiritual kita menambah 1 lagi berarti 5 5. Jadi gitu dia. Spiritual berarti di sini nanti kita buat 5 5 karena kita melanjut dari butir sikap spiritual sebelumnya. Baru kita tambahkan deskripsinya, baru kita simpan ya. Nah, kebetulan di sekolah ini udah pas ya, tidak usah ditambah lagi. Oke, nah ini dia. Untuk pengerjaan admin sebenarnya yang paling penting itu adalah ini dia, yang 2 ini. Data referensi dapodik dan data referensi lokal sebenarnya. Untuk menu hasil pengolahan nilai, kita di sini hanya melihat bagaimana sih progres pengisian nilai di setiap masing-masing kelas. Contohnya ini udah checklist, ini berarti gurunya sudah mengerjakan nih. Ini juga ada 2 checklist juga, berarti gurunya sudah mengerjakan. Jadi kita di sini memantau saja di menu yang ini ya. Menu yang hasil pengolahan nilai ini juga kita cek, contohnya oh baru 2 ya kan. Nah, untuk pengolahan nilai, nah ini menunya ini hanya melihat aja ya, apakah sudah diinput atau belum. Nah, semester 1 sudah terinput karena dulu sekolah ini sudah menggunakan e-rapot di semester ya. Nah, di sini belum diisi, masih warna kuning, berarti belum dilakukan pengisian nilai karena belum ujian semester ya, karena belum ujian semester jadi nilai belum bisa diinput. Oke, untuk nilai rapot semester ini juga pasti belum ada karena masih belum diinput ya.
Untuk grafik nilai siswa ini juga sama halnya seperti menu hasil pengolahan nilai, ini hanya untuk memantau saja, tidak ada terlalu apa namanya ini harus dikerjakan sesuatu ya. Ini juga rekap kehadiran siswa ini juga hanya sekedar memantau saja. Ini kehadiran siswa ini akan dikerjakan wali kelas ya. Videonya ada di channel ini juga ya, di sosialisasi atau pengerjaan e-rapot yang durasinya 1,5 jam. Ya, itu adalah video sosialisasi e-rapot SD di sekolah ini. Nah, menu yang berikutnya itu adalah cetak rapot, cetak ledger rapot. Nah, sebelum kita mencetak rapot, contohnya guru sudah mengerjakan semuanya nih, ya. Jangan lupa menginput tanggal rapotnya. Jadi kalau nggak diinput tanggal rapotnya nanti tidak akan ada tempat dan tanggal rapotnya ya. Jadi harus diinput ya, contohnya di Medan ya, tanggal sekian itu dia. Baru disimpan ya. Ini belum saya simpan karena tanggal pastinya belum dapat. Tunggu siap dulu pengerjaannya baru nanti disimpan. Oke. Nah, setelah itu lihat ledger nilai ini adalah kumpulan semua nilai ya, kumpulan semua nilai dan ini nanti berbentuk Excel bisa dibuat download berbentuk Excel nanti. Ini gunanya ini untuk melihat nilai si anak ini kira-kira kalau kita mau merankingkan nih, bisa kita rankingkan siapa sih urutan pertama, nanti kita ngerankingkan kita tapi download dulu format Excel-nya gitu dia. Oke, baru setelah itu, nah ini dia sinkron nilai dapodik. Nah ini menunya ini disconnect karena saya tidak menggunakan servernya ya, saya menggunakan komputer lain ini karena saya pakai apa namanya, pakai localhost ya. Nah setelah pengerjaan nilai sudah aman nantinya, bisalah disinkron lah nilai dapodiknya ya, disinkron nilai dapodiknya ke nilai rapotnya ke dapodik. Jadi nanti nilai yang terdapat di rapot ini akan masuk ke dalam dapodik ya, dia. Dan ini menunya ini adalah untuk mengecek nilai yang sudah kita sinkronkan tadi ke dapodik ya dari rapot ini agar nilai si siswa bisa terupdate di dapodik. Nah, ini adalah menu yang penting juga, backup dan restore data. Ini dia, backup dan restore data. Jadi nilai backup mungkin. Jadi menu backup ini digunakan untuk membackup data yang sudah dikerjakan agar data ini suatu saat contohnya aplikasi bermasalah nih atau crash tidak bisa dibuka. Jadi bisa kita restore data itu di sini. Kita ambil filenya ya, coba saya karena ini tidak komputer server tidak. Nantilah saya buat lagi tutorialnya. Tapi kegunaannya ini sangat penting juga untuk melindungi data yang ada di Eraport ini. Ya, jadi caranya saya akan membuat story singkatnya aja. Kan backup data Eraport ini nanti setelah berputar-putar nanti hijau dia nanti akan tersimpan di apa namanya? Menu C. Ya, menu C nanti langsung ada di sini backup and restore. Biasanya nanti filenya itu ada di sini. Nah, contohnya kita ingin merestore nih. Contohnya terjadi fail ya, kegagalan sistem Eraport ini kita harus install ulang. Tidak usah takut, kita hanya tinggal restore filenya saja. Ya, pilih filenya, pilih local disk C, nanti kita perhatikan di sini menu backup dan restore, kita pilih backup, kita klik 2, baru kita pilihlah backupan terakhir ya. Double klik baru di open dia. Baru klik restore data. Pasti nanti data yang sudah kita kerjakan paling terakhir akan kembali lagi gitu dia. Jadi ini sangat penting, ini menu yang sangat penting. Nanti kalau apa saya buat lagi nanti menu tutorial ini lebih lengkap lagi. Oke. Jadi demikianlah penjelasan untuk menu admin ini ya. Yang pertama sekali itu untuk pengerjaan e-raport ini harusnya memang harus dari admin dulu ya, harus settingannya sudah pas, data di dapodik sudah tidak ada kesalahan, ya baru kita berani mengerjakan atau kita berani memberikan user ID kepada masing guru. Ya, untuk user guru dan wali kelas atau guru mapel ataupun guru ekstrakurikuler sudah ada di sini di video-video apa namanya di channel ini juga bisa diperhatikan bagus-bagus dan juga link apa namanya link dari link aplikasinya kalau nggak salah saya sudah postkan di deskripsinya, bisa diperhatikan nanti di sana link untuk mengunduh aplikasi e-raport ini. Ataupun kalau apa namanya? Ataupun kalau contohnya
mau mengunduh aplikasinya dari Google, tinggal searching aja buat di situ Irapod SB ya. Itu nanti link yang pertama kedua itu sudah tersedia. Jadi di sini dia. Jadi untuk tutorial pengerjaan untuk guru mapel, guru kelas, wali kelas, guru ekskul di video yang ada di sini. Ya, 1,5 jam durasinya. Jadi bisa diperhatikan di sini. Jangan di skip-skip kalau masih pertama sekali mengerjakan irapot, biar apa namanya pengerjaannya bisa lebih terstruktur dia. Oke, saya rasa demikianlah penjelasan menu admin. Ya, saya ucapkan terima kasih.